hasil daripada kunjungan rumah Bu ya, alhamdulillah tinggal 2 hari lagi, hari sekarang mungkin ya, hari sekarang ke Cantika, ke Gani, Azka sama Rafasya ya, nanti besok. Dari rangkaian kegiatan kunjungan rumah, alhamdulillah rata-rata nilai kelompok B itu di atas gitu Bu ya. Ada yang tidak bisa angkanya, ada yang tidak bisa hurufnya, ada yang di bacaannya gitu ya. Terus kemarin yang perkembangannya masih belum sesuai, sekolah tidak memaksa gitu ya, tapi mencari alternatif solusi bagaimana gitu ya. Ngobrol kumacarana gitu ya. Teras penginten ka ibu-ibu sadayana pilih kamari aya murang kali anu bacana can lancar gitu ya. Bacana can lancar nya pangetan abdi bukan untuk melenakan ibu agar ibu tidak panik, tidak kumaha, tapi menenangkan perasaan. Yang pertama, anak itu akan menemukan momentum atau waktu yang tepat bagaimana dia berkembang. Jadi jangan sampai anak yang sekarang masih belum lancar baca dipaksa agar bisa lancar baca gitu maksudnya. Suatu saat nanti anak akan menemukan waktu yang tepat bagi dia agar paham membaca. Gitu bunya. Jadi ka ibu-ibu ulah seueur teuing tekanan kepada anak. Pak Guru da ayeuna mah usumna atuh di SDT bukuna tos paragraf. Abdi ningali prakana siga kitu, abdi teh inggis murang kali kabubusur. Sekarang Bu, sudah 2 tahun, bahkan tahun sekarang lebih digencarkan lagi, ada yang istilahnya transisi PAUD SD yang menyenangkan. Itu program nasional. Sekarang Ibu boleh melaporkan jika ada sekolah dasar atau MI atau sederajat yang melakukan penerimaan siswa barunya tes calistung. Jadi pilih ayah, salah satu persyaratan anak kita diterima atau tidaknya di sekolah itu adalah adanya tes calistung, kita bisa lapor. Kalau sekolah melakukan tes calistung, sekolah itu melakukan pelanggaran hak kepada anak. Seolah-olah anak ini tidak pantas sekolah di tersebut. Makanya sekarang dihapuskan. Jadi sekolah yang bagus itu tidak menerima siswa yang pintar-pintar saja. Ya. Sekolah favorit standarnya tinggi. Tapi menurut saya sekolah itu bukan bagus. Karena mereka dari awalnya sudah siswa-siswa pilihan. Siswa-siswa yang sudah diuji oleh mereka. Makanya mereka sekolahnya bagus. Terus murangkali anu mengalami keterlambatan dalam berpikir, bagaimana nasibnya? Makanya sekarang SD dilarang melakukan tes calistung sebagai salah satu syarat. Pak Guru kumaha cenah kamari abdi di MI ditaros. Kalau itu sifatnya observasi boleh. Tapi kalau jadikan alasan kenapa sekolah anak ibu nggak diterima, ibu bisa protes. Gitu ya. Jadi Billy ayah kamari di MI seharusnya ditaros gitunya. Kalau itu tarosnya adalah observasi teh assessment, biar sekolah ingin tahu ilmu rangkali teh udah bisa apa saja, apa yang belum bisa itu boleh. Tapi kalau anak ibu ditanya untuk menentukan skor dan skor tertinggi akan diterima di sekolah tersebut, itu boleh dilaporkan. Itu bunyi. Seperti itu bunyi. Jadi ka ibu-ibu sadayana ayeuna pemerintah sudah berpihak kepada anak. Ya. Kelas 1, kelas 2 metode pembelajarannya disamakan dengan TK. Abdi ayeuna guru-guru nuju latihan Zoom. Modul pelajaran transisi PAUD yang menyenangkan ke SD. Hari tersebut ketika anak masuk sekolah, kami sarankan antar jalan-jalan ke sekolah. Ini nak ruangan kelas. Ini ruangan guru. Otomatis ibu harus tahu dulu keayaan sekolah anu kanggo sekolah murang kali ibu. Paming ke hari pertama teh ketika sudah beres kegiatan, ibu boleh ajak-ajak anak-anak. Nah, ini ruangan guru. Guru kamu namanya Ibu Siti, ruangannya ada di sini. Ibu kepoin dulu. Guru MI misalkan, guru di SD Sukatani saha kelas hijina, dikenalkan nanti. Biar anak itu merasa tenang dan kepanikan tidak akan terjadi. Gitu bunyi. Tah ayeuna kamurang kali kamari tos observasi sudah diberikan pilihan.
yang usianya 7 tahun mau tidak mau harus ke SD. Bade tos lancar macana, bade ieu mangga da aya guru di SD. Anak yang 6 tahun lebih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 tahun 6 bulan, seandainya keadaan anak ibu dari segi mental belum siap, sekolah menyarankan jangan dulu deh dimasukkan ke SD. Ya. Kemarin sudah saurang-saurang Bu Abi Dewartosan. Kenapa? Bukan untuk sekolah asirod ya, tapi untuk masa depan anak ibu sadayana. Karena kalau dari kejiwaan anak belum siap, disimpan di SD, perasaan bersalahnya, perasaan dirinya tidak mampu, perasaan tidak punya kekuatan akan bertumpuk-tumpuk karena lawannya udah mahir gitu. Tadi webunya anu eleh perasaan aku mah. Ayah pengentan salit eramanya. Ayah seetik. Ya. Urang tos ageng di pasihan permainan sederhana jeung anu eleh mau dilaporkeun, tapi perasaan tidak bisa dibohongi kan? Oh, berarti abdi kurang konsentrasi. Gitu kan? Apalagi anak yang setiap hari suka ibu, ira tuh bisa baca teh. Ngarugikeun ibu, mama milarin artos teh tuh bisa baca. Itu tertumpuk Bu dalam otak anak, terakumulasi mungkin teh. Anak akan menyimpulkan, oh iya saya mah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak berguna, orang useless gitu. Mandesu masa depan saya. Banyak Bu anak-anak yang korban hari ini seperti itu. Karena persaingan di luar ketat, ditambah-tambah di bumi ke orang dibully terus. Mereka lompatna naudzubillah ya, karena geng motor, mencari komunitas yang nyaman bagi dia. Silahkan Bu, ini tantangan bagi kita ya. Zaman sekarang itu ngedidik anak luar biasa Bu ya. Abdi oge nyarios kieu teh bukan berarti sudah bisa, sulit gitu. Komo sering ditinggalkan Bu, murangkali. Murangkali batur mah dijujur-jujur, murangkali sorangan mah diantepkeun kan gitu. Itu ada perasaan gimana gitu. Tapi cenah cek anu sararibuk siga abdi ngadoa we urang titipkeun we ka Allah Subhanahu wa taala. Saha anu ngajaga murangkali urang pasti bakal aya. Tah kitu punya janten ka ibu-ibu ayeuna anu milenial nih, generasi Z gitunya, mamah-mamah muda. Mangga atanapi anu tos gaduh murangkali 5 dan sebagainya, generasi kolonial bukan milenial. Ayeuna urang sikapi zaman sekarang. Ya, alhamdulillah Bu, kamari aya anu langsung digeunggeurkeun ka abdi teh ulah kitu ka murangkali. Dicontohan gitu. Pami hilap murangkali simpen dulu ya di belakang ya. Kasih clue misalkan hilap huruf ki, kasih clue teh bocoran ya, Quran baru anak bisa. Ulah banyak poho wae di kamari ulah kitu. Gambar Quran, ki. Itu cara yang lebih nyaman. Tah penginten ayeuna abdi bade ngawartosan ka ibu bekal kanggo KSD teh naon wae sih? Hiji Bu, ada 6 pondasi ya. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Tah budak teh kedah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Di asirod sadayana atos di pasihan. Tos ditaro susuratanana, bacaan salatna, praktek salat kamari diasakeun walaupun hanya beberapa menit di rumah masing-masing. Ya, anu sujudna lepat dilereskeun, anggota sujudna sesueuna dina embun-embunan murangkali teh lain dina tarang dilereskeun, teras kakina henteu dikitukeun gitu. Atos kamari anu teu acan insyaallah sapertos kitu. Teras diajarkeun nyarios ulah kasar. Di urang macam-macam Bu. Aya anu murangkali teh sadidintana teh jeung murangkali anu ararageum ulang layangan. Seueur di dieu. Bias disebutkeun nami-namina bias. Bias mal isin. Ieu mah urang lebih akrab lagi ya. Di dia Nabila, Abil, Raya, di Ciraab Rafasya gitu nya. Itu tipe-tipe mun ngobrol jeung abdi siga abdi teh baladna. Ya. Karafasya pami nganterkeun Rapasa tah aya mamah Rapasanya teh cocok jadi diplomati. Kamari mah ku abdi diolo. Rapasya bilang ke mama, keur kurang korsih teh. Abi mah lain hayang korsina ka tetehnya, tapi Rapasa punya apa ya? Punya modal untuk jadi diplomatik. Bisa teu ngolo mamahna jeung bapana gitu. Abi teh kieu di jalan teh Rapasya bilang ke mamah ya,
kamu mau ke Jakarta, Pak Guru pusing korsina can keusiknya. Atos da moal can atos apa? Ih da jeung babaturan. Nah jadi abdi ngobrol kitu teh lain hayang korsina tapi bisa teh ngadugikeun ieu. Karena itu diplomatiknya ada gitu ya. Hal-hal tadi aya mangsahanya nu damel di dinya. Kerja terus cek anjeunna teh. Eta we, pasa jangan gitu takut kaledek itu. Nah atuh kumaha? Mang Ayen bukan Mang Ayen, Mang Ian semangat terus ya. Jangan kerja terus cek eta. Lamun kerja terus mah seolah-olah kapoyo, gawe terus kena mau boga duit jika gitu. Nah, hal-hal semacam itu anak itu punya bakat. Ryan gitu ya. Terus Abil itu kemarin ngobrol jeung bapana jeung mamahna masih polos. Ada Iki itu udah geng-geng kayak gitu. Makanya nggak salah di sekolah yang konflik itu yang mereka berempat, Iki, Irafasa, Nabila, Raya. Berebut perhatian, namun abdi miwarang karayan, nutiluan teh pa boro-boro, dah hoyong kapuji ku abdi kan. Jadi hal-hal semacam itu ya. Ada juga anak yang nggak banyak ngomong gitu, misalkan Agni ngomong jarang gitunya. Terus siapa lagi yang jarang ngomong? Nah, hal-hal yang kayak gitu tetap punya tadi mungkin dia orangnya yang nyaman di belakang layar. Biarkan saja. Jadi cerdas itu tidak mesti bisa ngitung, bisa baca, bisa nulis, tidak mesti. Bukan berarti tidak perlu ya. Perlu, tapi kita harus ingat bukan itu saja. Ayeuna mah tantangan anak kita makin banyak tantangannya. Ayeuna saudara bade damel kedah aya artos heula tuh. Gaji 3 juta kedah aya artos DP 5 juta kan ararane. Gaji oge 5 juta sabulan ieu kudu aya 5 juta. Karena anak kita enggak punya skill, sifat kompetitornya enggak siap untuk berjuang melawan keadaannya lemah, ya udah daripada dia bersusah payah ikuti prosedur, jalan pintas diambil. Angkena pas didamelna moal lila jelema nu kitu mah Bu, serius dijamin. Sabab naon? Lain ku masalah duit, nah karena dia tidak punya kekuatan mentalitas yang kuat untuk bertahan dalam satu komunitas. Makanya ayeuna urang ulah kumaha punya anu kedah diinggis teh mental urang gitu. Ayeuna mah urang teh didik sing gajina anu mang juta-juta gitu. Sing jadi dokter, jadi direktur gitu. Urang hilap. Bukan itu hakikatnya. Jadi kerja naon wae asal halal barokah. Ulah gengsi. Ayeuna mah orang tua teh nyakolakeun teh kieu. Ku mamah dikuliahkeun ambeh jadi direktur. Ambeh teh siga mamah sadidinten di sawah. Sadidinten di pasar, sadidinten di bumi ngurus. Capek mamah teh hoyong jadi direktur hidup. Eta enggak ada yang salah memotivasi, tapi yang kurangnya bagaimana kalau dia jadi direktur? Perasaan bersalahnya akan muncul. Oh nya urang mah naon. Ayeuna mah kurang buskeun jadi naon wae hidup sok. Nikmati proses itu. Konsentrasi di dinya, ulah gengsi. Tah kitu pengen ibunya, makanya di asiro di ibu punten sok dipi orang nyandak sampah, sok dipi orang naon mentalitasnya biar terbentuk gitunya. Da beberes mah bisa kurang-kurang kan gitu. Jadi yang pertama adalah mengenai nilai agama dan budi pekerti. Asiro sudah memberikan itu Bu ya. Sudah ngajarin. Ada yang sudah kena, ada yang belum kena, tugas orang sasarangan. Di SD akan diajarkan lagi gitu Bu nya. Punten ayeuna diajak kawahangan, diajak naon, aya ibu-ibu nu calik nyaros punten. Nu kadua Bu, kematangan emosi yang cukup. Tah ieu Bu nu kadua emosi kade Bu nya. Lain kana kognitif, emosi heula Bu. Murang kali lamun emosina tos down moal lami sakolana. Pami aya murang kali ibu anu ayeuna puntennya alim sakola gara-gara sieun di sakola enggal-enggal wartosan. Atanapi cari alasan we terus alim sakola enggal-enggal wartosan, cari solusinya. Takut emosinya belum cukup untuk melakukan berbagai kegiatan yang di sekolah. Kalau misalkan nggak sekolahnya jelas, ada kegiatan keluarga itu nggak masalah. Tapi kalau anak ibu cari alasan biar nggak masuk sekolah, ini belum siap berarti emosinya untuk belajar di sekolah. Makanya ibu jangan terlalu banyak nuntut ke anak. Takut anak merasa sekolah bukan tempat yang nyaman bagi dia, sehingga dia akan mencari tempat-tempat yang lain yang dianggap nyaman. Pernah naon istilah madol naon? Kami batur sekolah orang teh sekolah teh naon? Magol ya. Batur sekolah ieu mah teh sekolah mabal naon? Mabal eta we pokona namanya.
Sabab eta dina otak murangkali sekolah adalah tempat yang tidak karena guru-guru ayeuna kudu ngerti karena kejiwaan anak itu harus ngerti ya. Itu Bu ya. Yang ketiga Bu, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai. Ini penting Bu, murangkali teh. Ibu murangkali sok diajak ngobrol tara? Sering atau nepi jarang? Anu sering sae, anu jarang dipersering lagi. Dengan bahasa. Karena murangkali ibu bisa ngerti karena ucapan abdi ibu ngungping. Jadi paham maksud Pak Guru kieu. Pami ibu tengartos bertanya. Jangan sampai anak kita ketika dia tidak paham, dia tidak berani untuk bertanya. Jangan sampai. Pernah ibu mengalami teu apal rumus matematika, da karena guru nagalak ibu izin bertanya pernah? Kita ajarin anak, kalau anak nggak ngerti tanyakan kepada siapapun gurunya. Biar nasib kita merasa minder tidak dialami oleh anak-anak kita. Karena ketika kunjungan rumah bertanya, kalau kamu bisa jawab, kalau tidak bilang tidak bisa. Nanti Pak Guru ajarin. Itu mesti mulus Bu nya. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Taya Bu tugas orang. Sakola teh kudu enakeun, sakola teh kudu rawaseun. Alim abi mah sakola bateng PR di asirod mah. Berarti sekolah itu tidak memberikan makna pembelajaran yang positif. Yang bagus itu anak yang minta PR, itu bagus. Mah minta tambah-tambahan abdi ngerjakeun, itu berarti bagus. Tidak ditawari. Tadi asirod Bu mencoba, makanya ayeuna abdi jeung murangkali guru-guru banyakan diskusi, banyakan motivasi. Anak yang belum bisa baca apapun jangan dibully, nyamankan dia sekolah di sini. Tanya apa? Kemarin ada nih yang ngomong kayak gini, Pak Guru gimana sih biar saya bisa ABCD? Oh itu keren pertanyaannya. Ada buku nggak ABCD? Ada. Coba sambil nyanyi. Oh gini. Tah berarti dia menemukan bagaimana dia cara belajar. Alhamdulillah Bu nya. Jadi jangan sampai kitanya anak abi mah geuningan nanaon teu bisa nanaon. Jangan ada. Walaupun ada pikiran, jangan diucapkan dan jangan diyakini gitu. Ulah diyakini dina hati. Gitu Bu nya. Yang kelima Ibu, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Anak ibu sudah bisa cebok sendiri? Sudah bisa pakai celana? Pipis nyalira? Henteu ngompol? Tah, berarti tos siap ke SD. Da kabayang ke lamun di SD ngompol di lancingan. Dia nggak tahu bagaimana cara pipis. Ajarkan pipisnya di tempat tertutup. Di kita masih ada yang pipis di situ, di benteng. Di kita tuh masih ada anak-anak gitu. Ajarin gitu ya, ajarin di tempat yang tertutup. Kemarin pernah terjadi tuh, kerjalan-jalan orang kali yang ngompol, milarian anu buni cik orang. Ayah hilu cenah tuh. Nah seperti itu Bu ya. Yang keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti literasi. Literasi itu ABCD gitu ya. Literasi itu Bu, lamun murangkali ibu tos baca nalancar, ulah waka seneng, tanya heula kata-kata anu kumaha dibaca teh ngarti teh. Kamari pas kunjung rumah ditanya, "Bu, kau dibaca buku apa teh buku? Coba kamu ceritakan apa itu buku." Buku nulis, maksudnya mah buku untuk menulis. Oke, bagus. Susu, baca susu teh naon? Eueut. Keun sakeun, sakitu we ditaros. Eueut teh kumaha maksudna? Dieueut di imam buat diminum. Urang pancing deh warnana kumaha? Putih. Tinu sato naon? Sapi. Dirangkai coba, susu adalah minuman yang berwarna putih dari sapi. Nanti ada kalimat yang bisa terstruktur. Ajarinya kayak gitu. Gitu bunyinya. Jadi kata-kata anu diajarkan di Asiro di Hayu Maca, kata-katanya ada maknanya. Tidak ada kata badu, nggak ada di buku Hayu Maca, nggak ada. Selain di Hayu Maca, kata-katanya ada yang tidak berarti. Ayah misalkan kata codo kan nggak ada maknanya ya. Jadi ditanya punya. Terus numerasi ngitung ya, ngitung teh panggitan membedakan mana besar, mana kecil, kanan kiri, kada diemutkeun ti orangnya. Terus memahami hal-hal yang mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kognitif itu ditempatkan di posisi terakhir untuk dikatakan anak masuk SD. Oke, alhamdulillah Bu. Jadi ada 6 kemampuan pondasi. Yang satu apa Bu? Nilai agama dan budi pekerti.
Ini harus hafal nih, biar ibunya tahu nih. Di SD juga diajarinya ini. Ini nasional Bu, bukan di Asirot saja ya. Nilai agama dan budi pekerti. Kedua, kematangan emosi. Kematangan emosi. Ketiga, sosial dan bahasa. Nyarios, bergaul. Kan we murang kali urang teu nyarios asal gaul we. Untuk menyendiri itu udah cukup gitu, Bu. Yang ketiga adalah yang keempat, belajar yang positif. Belajar harus menyenangkan. Kelima adalah perawatan motorik, kemampuan BAB, melakukan aktivitas fisik secara sendiri, pakai sepatu, itu harus diajarin Bu, jangan sampai oleh kita terus gitu ya. Yang keenam adalah kematangan kognitif, gitu Bu ya. Pertama, nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi. Yang keempat adalah sosial bahasa. Keempat, belajar yang positif. Kelima, keterampilan fisik. Keenam, kematangan kognitif. Kognitif itu otak bunyi. Kayak bunyi. Tah di antara anu genep ieu, urang mah fokusna teh kanu kagenep, kognitifna anu ditinggalin. Emosinya, bahasanya, fisik motoriknya tidak diperhatikan. Mangga ku ayeuna ku urang diperhatikan bunyi. Itu mungkin Bu ya, modal buat kelompok B yang akan menyekolahkan anaknya di SD atau di MI atau sederajat. Faktornya itu. Wartoskeun ka guruna, ieu murang kali abdi teh tos tiasa ieu, anu teu acana ieu. Pami aya waktos, pami tiasa. Teu tiasa da ayeuna mah aya nomor WA Japri nepangkeun abdi gitu punya. Sehingga orang tua teh si guru teh merasa lain urang nga-WA ka guru teh ambe dispesialkeun budak urang lain judulna. Kita memberikan informasi bukan untuk si anak kita dispesialkan oleh gurunya, enggak. Tapi ini tugas ibu loh, memahami anak saya. Anak saya seperti ini, itu konteksnya gitu punya. Jadi KSDT ayeuna mah kitu punya. Masalah nulis kurangna kerapihan unggulnya. PR sok dikerjakeun PR. Kumurang kali atau ke orang tua? Yang masih sama orang tuanya biar terlihat rapi, segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Ya. Sekolah tidak melihat rapi atau enggaknya, tapi apa yang dilakukan oleh anak. Kalaupun anak belum rapi, terus berlatih. Bisa karena terbiasa, itu konsepnya. Bisa karena terbiasa. Pak Guru udah murang kali abdi mah hese pisan, berarti dia kecepatan belajarnya lambat. Yang tenan asal dugi, alon-alon asal kelakon berarti konsepnya. Gitu bunyinya. Teta pengintan Kak Ibu Sadayana, sekali lagi tantangan anak ibu sekarang sangat luar biasa, matak ngeri lamun urang berbicara global ayeunanya. Lamun urang kali urang teu siap secara mental, dirinya merasa tidak berdaya, sudah tertanam bahwa dia anak di kampung nasibnya ya kudu kieu, mau sukses dalam kehidupannya, itu salah besar. Nah enggak. Jadikan anak kita untuk menjadi pembangun agen perubahan di masa yang akan datang di kampung urang. Erek jadi patani sok we jujurkeun ku urang jadi patani anu sae. Erek jadi tukang ojek, jujurkeun jadi tukang ojek anu amanah nu kumaha gitu. Itu bunyi. Dan masalah pekerjaannya bukan kemasannya saja yang dianggap, dan nu penting mah Bu, da barokahna pengintan bunyi. Jadi berapapun hasil yang dihasilkan nanti oleh anak-anak kita saat dia sudah gede, ya tanamkan nilai keberkahan gitu. Biar anak kita itu enggak banyak apa ya? Banyak tuntutan, banyak harapan. Itu saja mungkin Ibu di parenting ini. Jadi kita telah membahas 6 fondasi dasar. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah kematangan emosi. Ketiga, sosial bahasa. Keempat, belajar positif gitu ya. Kelima, keterampilan motorik. Ini motorik. Keenam, kematangan kognitif. Jadi anu matang-matang dua punya nu asal. Matang emosi, matang kognitif. Cuma matang emosi itu ditempatkan di nomor 2 setelah nilai agama dan budi pekerti. Seperti itu Ibu, mari kita sebutkan satu persatu. 1, nilai agama dan budi pekerti. 2, kematangan emosi. Ketiga, sosial bahasa. Keempat, belajar positif. Kelima, keterampilan motorik. Keenam, kematangan kognitif.
eta bunya sok eta wartoskeun ka orang tua nu sanes. Bilih orang tua aya nu masih nuntut keneh kamurang kalihna di sakola teh kudu bisa calistung. Tidak hanya calistung gitu ya. Ketika anak ibu sudah sopan, berarti anak ibu sudah siap masuk SD. Ketika anak ibu rajin sekolah, berarti anak ibu sudah siap ke SD. Seperti itu ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Cukup? Hatur nuhun, sudah terlihat dari wajah-wajahnya. Terakhir ibu ya, minta bantuannya. Kita itu alhamdulillah Bu ya. Jangan direkam.